Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Umar Siddiq MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan Islam, yang saya banggakan teman-teman MPIA. Pada kesempatan kali ini, saya Elma Armafidia dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai penilaian Total Quality Management. Di dalam penilaian Total Quality Management ini, saya akan membahas mengenai pengertian penilaian TQM, kemudian karakteristik penilaian TQM, ada tujuan evaluasi program, level evaluasi Total Quality Management, pengambilan keputusan dalam Total Quality Management, serta model penilaian dalam Total Quality Management. Yang pertama, ada pengertian Total Quality Management. Menurut Suharsini, evaluasi merupakan sebuah penilaian dan pengumpulan informasi tentang bekerja samanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Sussman mengandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai, beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan, sehingga dapat diperoleh pengertian evaluasi dalam manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management adalah sistem evaluasi atau penilaian yang dirancang, dikembangkan, dan diselenggarakan secara komprehensif dan berkelanjutan secara optimal, memanfaatkan sumber daya sekolah guna meningkatkan dan menjamin mutu keluaran, proses, penyelenggaraan, dan masukan sekolah itu sendiri. Yang kedua, ada karakteristik penilaian Total Quality Management. Yang pertama, evaluasi bersifat komprehensif yang mencakup semua ranah hasil pendidikan, baik kognitif, afektif, psikomotorik secara proporsional. Selanjutnya, evaluasi dilakukan secara terpadu dengan kegiatan belajar mengajar yang berkelanjutan, sehingga dapat membantu baik siswa maupun guru dalam menilai kesiapan belajar, memantau kemajuan belajar. Yang ketiga, ada evaluasi dikelola secara profesional dan terpadu dengan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Kemudian berpusat pada siswa, yakni mengamati kegiatan dan kemajuan belajar siswa serta membantu siswa untuk menguasai substansi pelajaran. Karakteristik yang terakhir adalah otonomi guru, di mana guru memiliki kewenangan untuk merancang dan melaksanakan evaluasi dan memiliki etika dan tanggung jawab yang dilaksanakan. Selanjutnya ada tujuan evaluasi program. Secara umum terdapat dua macam tujuan evaluasi, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan pada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus diarahkan pada masing-masing komponen. Menurut Ari Kunto dan Abdul Jafar, tujuan evaluasi program adalah untuk mengetahui seberapa efektif program yang sudah dilaksanakan, sedangkan tujuan khusus adalah untuk mengetahui seberapa tinggi kinerja-kinerja masing-masing komponen sebagai faktor penting yang mendukung kelancaran proses dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada level evaluasi, di mana di sini ada 3 level. Yang pertama, segera. Level ini melibatkan pemeriksaan harian terhadap kemajuan pelajar. Tipe evaluasi ini biasanya berlangsung informal, maka dilakukan oleh individu-individu guru atau pada tingkat tim. Yang kedua, ada jangka pendek. Jangka pendek ini membutuhkan cara yang lebih terstruktur dan spesifik, yang menjamin bahwa pelajar sudah berada dalam jalur yang seharusnya. Tujuan evaluasi pada tingkatan ini adalah untuk memastikan perbaikan bagi segala sesuatu yang harus diperbaiki. Yang terakhir ada jangka panjang. Sebuah evaluasi terhadap kemajuan dalam mencapai tujuan strategis, di mana evaluasi ini merupakan evaluasi yang dipimpin secara langsung oleh institusi secara keseluruhan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam Total Quality Management. Yang pertama ada keputusan auto-generate dan keputusan INDAS.
di mana keputusan auto-generate ini merupakan keputusan yang diambil secara cepat, dan keputusan indage adalah manajemen ilmiah, di mana keputusan ini bersifat logis dan menimbulkan resiko yang kecil serta pengambilannya lambat. Yang kedua, ada pengambilan keputusan klasik, di mana melibatkan proses rasional dan keputusannya diambil dari salah satu alternatif terbaik. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan perilaku, di mana keputusan ini didasarkan pada rasionalitas kontekstual dan rasionalitas respektif. Yang keempat, ada pengambilan keputusan berdasarkan manfaat, di mana memiliki dasar pemikiran yaitu mutu kepuasan, kreativitas kepuasan, penerimaan kepuasan, pemahaman kepuasan, pertimbangan kepuasan, dan ketepatan kepuasan. Yang kelima, ada pengambilan keputusan berdasarkan lapangan. Pengambilan keputusan ini merupakan pengambilan keputusan yang banyak dilakukan pada lembaga sekolah yang melibatkan seluruh partisipasi warga sekolah. Yang keenam, ada pengambilan keputusan pohon masalah, di mana dapat dilakukan pada situasi tertentu dan sebagai rangkaian sebab akibat dalam suatu lembaga pendidikan. Yang ketujuh, ada pengambilan keputusan strategis Hanger dan Wilin, di mana merupakan keputusan jangka panjang yang dalam lingkungan pendidikan itu 4-10 tahun lamanya. Selanjutnya, ada model penilaian total quality management di lembaga pendidikan. Model yang pertama yaitu goal oriented evaluation, di mana model ini dikemukakan oleh Tyler yang memiliki 3 langkah, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada situasi yang kondusif sehingga siswa yang berhubungan dengan siswa sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta adanya alat evaluasi yang dapat mengukur tingkah laku peserta didik. Yang kedua, goal free evaluation model memiliki tujuan sebagai kriteria dalam menentukan sebuah keberhasilan. Yang ketiga, ada formative summative evaluation model, di mana evaluasi ini adanya evaluasi yang dilakukan pada program yang saat ini sedang berlangsung, sekaligus dapat mengidentifikasi beberapa hambatan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan program tersebut. Yang keempat, ada continence evaluation model, di mana model evaluasi ini menekankan pada pelaksanaan yang didasarkan pada 2 hal pokok, yaitu deskripsi dan perimbangan. Yang kelima, ada CIPP evaluation model, di mana model ini berkepanjangan dari konteks, input, proses, dan produk, yang evaluasinya secara formatif dengan tujuan untuk mengambil keputusan dan perbaikan program-program yang sedang dilaksanakan. Yang terakhir ada CSEUCLA evaluation model, di mana dalam model evaluasi ini terdapat 5 tahap. Yang pertama ada needs assessment, kemudian program planning, yang ketiga ada formative evaluation, serta summative evaluation. Pada kesempatan kali ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa evaluasi dalam manajemen mutu terpadu adalah sistem evaluasi atau penilaian yang direncanakan, yang dikembangkan dan diselenggarakan secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya sekolah guna meningkatkan dan menjamin mutu keluaran, proses penyelenggaraan, dan masukan sekolah. Nah, karakteristik penilaian total quality management diantaranya ada evaluasi yang bersifat komprehensif, yang mencakup semua ranah hasil pendidikan, baik kognitif, afektif, psikomotorik, serta proporsional, dan evaluasi yang dilakukan secara terpadu dengan kegiatan belajar mengajar dan berkelanjutan,
serta membantu baik siswa maupun guru dalam menilai kesiapan belajar, serta dapat memantau kemajuan belajar. Nah, model penilaian total quality management di lembaga pendidikan diantaranya ada goal oriented evaluation, goal free evaluation model, formative summative evaluasi model, continuous evaluation model, CIPP evaluation model, CSEU CLA evaluation model. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.